Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang sangat luar biasa, yakni kita bisa untuk berdiskusi kembali atau kita mengkaji, memuzakarahkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat ke-40 dari surat yang ke-41 atau surat Fussilat. Surat Fussilat dinamakan Fussilat itu karena di dalamnya ada kalimah Fussilat. Artinya surat ini memuat tentang hukum-hukum, janji dan ancaman secara terperinci. Surat ini memiliki ayat 54 ayat dan kesemuanya adalah Makkiyah dan diturunkan setelah surah Al-Mu'min. Pada ayat ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini berkenaan dengan keadaan daripada Abu Jahal dan Amr bin Yasir. Artinya menjelaskan tentang keadaan orang kafir dan orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Kalimat ilhad menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berarti meletakkan suatu perkataan pada bukan tempatnya. Ini memberikan isyarat secara umum kepada kita bahwa segala sesuatu memiliki tempat.
Begitu pula ucapan baru dikatakan baik apabila sesuai tempatnya. Jadi ketika kita menyebut ulama, kata-kata yang tepat kepada beliau itu adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang indah, kata-kata yang mengagumkan beliau, karena beliau tidak pantas untuk menerima penghinaan, menerima celaan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menghina ulama, mencela ulama, berarti kita menempatkan suatu perkataan bukan pada tempatnya, dan ini disebut dengan ilhad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari ilhad. Imam Qatadah mengatakan bahwa arti daripada kalimat ilhad yakni kekufuran atau keingkaran. Sedangkan Imam Al-Maraghi juga menyebutkan bahwa kalimat ilhad selain berarti keingkaran, juga berarti penyimpangan dari kebenaran. Mentaati ulama, mentaati perintah daripada pemerintah di dalam menyelamatkan rakyatnya, itu adalah suatu kebenaran. Lalu ketika manusia tidak mau mentaatinya, maka sedangkan mereka tahu bahwa itu benar, maka itu tersebut dianggap ilhad, karena menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Jadi kita semua tahu pemerintah sekarang sedang berusaha untuk menyelamatkan kita dari wabah corona ini, sehingga pemerintah mengeluarkan himbauan-himbauan, mengeluarkan instruksi-instruksi, mengeluarkan perintah untuk kita menghindar dari wabah tersebut. Dan ini sekali lagi adalah sebuah kebenaran. Dan kita semua tahu, yakin, saya secara pribadi yakin, kita semua tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, tidak pantas untuk kita ingkari, tidak pantas untuk kita menyimpang dari kebenaran ini, kecuali kita mau dikatakan ilhad. Wal-a'yadzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Kalimat ayatina ini menurut Imam Al-Maraghi adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama lain mengatakan bahwa ayatina itu juga berarti fi ayatina, yakni mengingkari. Artinya innal ladzina yulhiduna fi ayatina, orang-orang yang membangkang, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Itulah yang disebut dengan istilah al-arifin, disebut dengan sadat, yakni para ulama,
para pemimpin dan para ahlul bait. Ada juga yang mengatakan bahwa fi ayatina ini mengisyaratkan bahwa jalan yang lurus. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, la yakhfauna 'alaina, Allah menyatakan mereka itu tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Mereka itu tidak akan luput dari pandangan Allah. Mereka itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Bagaimana balasannya? Jadi la yakhfauna 'alaina fanujazihim. Jadi Allah pasti akan membalas apa yang mereka lakukan itu. Jadi dijelaskan afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Jadi afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah tidak akan sama tempatnya dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mentaati ulama tidak akan sama dengan orang yang tidak taat kepada ulama. Jadi di dalam segala urusan, terutama sekali di akhirat kelak, akan terpisah antara orang yang ingkar dan orang yang beriman. Jadi oleh sebab itu, mari kita kembalikan semua ini kepada diri kita. Kita baca semua ini dengan 3 hal. Dengan iman, dengan ilmu, dan dengan akal kita. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini, termasuk anjuran pemerintah untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini di rumah saja, itu jangan pernah kita baca dengan perasaan, tapi kita baca dengan iman, itu yang pertama, dengan ilmu yang kedua, dan dengan akal. Jadi yang 3 ini jangan dipisahkan. Jadi gabung ke semuanya ini, iman, ilmu, dan akal. Insya Allah kita akan selamat, kita akan tenang, kita akan bahagia insya Allah, dan kita tidak akan pernah saling mengingkari atau saling menghujat satu sama lainnya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi ini sudah penegasan Allah Subhanahu wa taala. Afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Jadi Allah tegaskan bahwa akan ada perbedaan dari segi hukuman atau ganjaran terhadap hamba-hambanya. Jadi ketika seseorang itu ingkar, maka dia akan ke neraka. Tapi ketika orang itu, hamba itu taat patuh kepada
Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibuktikan dengan patuh terhadap ulama, patuh terhadap pemerintah, maka dia akan mendapatkan tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang istimewa nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala kembalikan semua itu kepada diri kita sendiri. I'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang kamu kehendaki. Jadi para ulama di situ pada kalimat i'malu ma syi'tum, misalnya Imam Atha menyebutkan bahwa kalimat i'malu ma syi'tum ini memberikan isyarat pemahaman bahwa di dalamnya ada janji dan ancaman. Jadi i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kamu kerjakan yang baik, ya kamu akan dapatkan surga, kamu akan dapatkan rahmat, kamu akan dapatkan hidayah, kamu akan dapatkan ampunan. Dan ampunan yang kamu dapatkan itu bukan ampunan yang sembarang ampunan, ampunan yang sangat besar yang akan kamu dapatkan. Tapi sebaliknya, ketika mengerjakan suatu perbuatan yang jelek, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Rasulullah SAW, ingkar terhadap ulama, di mana ulama merupakan ayatun min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas akan mendapatkan suatu siksa. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang kamu kehendaki. Ingatlah, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah tahdid. Jadi ancaman, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama kita untuk meresapi ayat ini, dan mudah-mudahan dengan kita meresapi ayat ini dan menanamkan kesemua makna daripada ayat ini di dalam hati dan kehidupan kita, mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk pengingkaran dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.